Baik. Untuk ini saya perhatikan di pound sterling ya. Ini 2 atau 3 hari yang lalu saya sudah analisa ya di pound sterling, dan ini sangat sesuai sekali ya pergerakan harganya. Seperti ini ya, ini menarik ini. Ini kalau di seperti ini posisinya ya. Ini kalau kita menggunakan scalping ataupun misalnya top bottom ya, buy sell top bottom ini sudah sangat bagus. Nah, tapi sekarang ini kan harus hati-hati kalau sekarang. Kenapa? Karena ini di posisinya udah mulai di ujung ya. Ini sudah kalau kita lihat jumlahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa saja ini sampai 8, 9 bisa. Ya. Jadi seperti itu. Tapi ini sudah di ujung ya. Artinya cukup hati-hati dalam katakan kalau mau masuk di bottom sini ataupun kalau mau sell di up-nya ini. Ya. Mungkin yang mesti kita contoh di sini nih. Mestinya pada saat dia di sini dia seperti perilaku mau melewatin, ternyata dia tidak seperti itu ya. Ini seperti itu. Jadi ini seperti ini ya. Ini saya buatkan segmennya, perhitungan segmennya. Ini adalah pola 3, pola 3, pola 3, pola 3, pola 3. Kembali lagi ini. Terbangun lagi pola 3 lagi ya. Di sini pola 3 kembali. Ini kalau seperti ini bawah pun juga pasti pola 3. Ini sudah memenuhi syaratkan. Sampai sejauh ini. Walaupun ini tidak menutup kemungkinan misalnya ini menjadi sebuah, katakanlah ini menjadi sebuah akhir dari kana paralel ini. Sehingga dia akan turun misalnya seperti ini. Ini harus cukup hati-hati nih sekitar sini. Seperti ini. Nah sekarang kalau kita perhatikan perhitungan gelombangnya, perhitungan gelombang Elliott wave-nya ini, metode yang di Elliott wave model itu dalam hal menghitung cukup hati-hati ya, sehingga kalau memang belum selesai maka kita tidak akan menghitungnya. Cukup dengan membuat bahwa ini adalah pola 3 seperti ini. Ya. Walaupun memang dari gambaran ini, mohon maaf, kenapa ini kita belum bisa membuat sebuah perhitungan? Bisa sebenarnya dihitung boleh, tapi Anda menghitung dengan segala macam kemungkinan. Kenapa? Karena ujung dari gelombang terakhirnya itu, misalnya kalau katakan selesai sekarang, sehingga tergambarkan sebuah, katakanlah seperti ini misalnya ya. Nah seperti ini, baru kita bisa menghitung. Ya, ini hitung gelombang seperti apa. Kalau saya lihat dari sini, ya dari sini adalah ini kesininya A, B, C, ini X, ini A, B, C, ya, C, di sini C. Jadi ini adalah double A, B, C, ini X, A, B, C, ya, ini double flat, ya, seperti itu ada 6 kali, sehingga di sini adalah turun. Ya. Itu yang saya sampaikan bahwa maka atau misalnya setelah ini adalah sini. Kita harus mesti cukup hati-hati di dalam hal ini. Ya. Ini saya kasih warna hijau. Ya. Jadi pada saat masuk, nah sekarang kalau kita mau masuk, di time frame 1 jam, maka kita dilihat di time frame yang lebih kecilnya dulu. Katakanlah di 10 menit lah misalnya. Kalau 10 menit ini terlihat bahwa ini 1, ini 2, ini 3. Ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ya. Kalau kita ukur, nah sekarang perhitungannya adalah apakah perhitungan gelombang 1, 2, 3 ini ada 3 gelombang atau 3 segmen ini diperhitungkan sebagai pola 3 atau pola 5. Kita harus kalau menggunakan teori Elliott wave modern ini jelas kita harus menghitungnya. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menghitung seperti ini. Sorry. Nah ini berbasis ini ya. Saya mengukur jumlah gelombang segmen dari gelombang A ya. Gelombang pertama, segmen pertama ambil sini. Dan segmen keduanya saya letakkannya di situ juga. Saya ingin menentukan jumlahnya. Kalau lihat dari sini, ini adalah jumlahnya lebih dari satu segmen ya. Lebih 100%. Artinya gelombang kedua ini atau segmen kedua itu lebih banyak dibanding gelombang satu. Maka ini bisa pola zigzag, bisa menjadi pola impuls. Nah ini yang menjadi yang mesti kita perhatikan di sini.
Ya. Bisa zigzag, bisa impuls. Nah, maka kita siapkan, misalnya kalau apapun itu, yang pertama adalah zigzag. Jadi yang pertama paling mungkin kebangun adalah zigzag. Baru setelah itu ada impuls. Kenapa? Karena impuls itu ciri-cirinya cukup banyak ya. Misal salah satu contohnya adalah dengan menghitung extensive WIP-nya. Ya. Kita ukur di segmen pertamanya ini. Kemudian letakkan di segmen kedua, terakhirnya 2. Ini bukan di sini, tapi yang ini yang biru ya, dan yang hijau satu. Nah di situ ya. Diturun, ini baru 100%. Artinya di impulsnya, impuls itu mendekati 161,8. Nah, mungkin Anda bertanya bahwa dalam posisi seperti ini, wah saya masuk sel aja. Kenapa? Karena impulsnya 161,8. Itu betul. Cara berpikir Anda bisa betul ya dalam seperti itu bisa betul. Tetapi ingat bahwa ini di polanya dari tadi waktu kita bicara di 1 jamnya ini, ya, ini selalu pola 3. Akibatnya kemungkinan besar pola yang terbangun di sini adalah pola 3 juga. Bukan hanya kemungkinan besar, artinya kalau dia impuls di sini, maka kita menghitung apa ini dan kalau impuls ini adalah yang pertama, artinya dia harus ada impuls lagi berikutnya ya. Sehingga itu membangun sebuah zigzag seperti itu. Padahal ini sudah di ujung, maka ini kemungkinannya adalah polanya adalah pola 3. Misalnya ini 1 2 3 ini zigzag, di sini korektif dulu X misalnya ya. Seperti ini kalau saya gambarkan. Ya. Misalnya di sini sekarang saya korektif dulu. Saya bingung kenapa itu seperti itu ya gambarnya. Atau saya gunakan yang ini deh. Nah ini ya. Nah sini misalnya begini. Nah, baru setelah itu turun. Nah kalau ini seperti ini, maka yang apa ininya menjadi sebuah X sehingga di sini memang akan turun. Tapi turunnya ini pada pola pertama ini yang mesti kita cukup hati-hati. Seperti itu ya. Nah ini seperti ini. Jelas di sini harus terbangun sebuah korektif. Nah seperti sekarang harus terbangun korektif. Kenapa harus? Dimanapun itu letakkan sebuah korektif. Sebagai segmen pembeda. Kalau dia ini di sini ini udah hijau-hijau, berarti di sini adalah sebuah korektif. Ya. Jadi ini adalah sebuah zigzag, ini double zigzag katakanlah atau kombinasi atau apapun itu. Ya. Karena lihat dari sini, ininya kalau saya panjang misalnya seperti ini ya, maka ini kalau terjadi ini sekitar sini, ini kemungkinan besar ini terbangunnya adalah sebuah kombinasi. Di sini adalah bangun katakan flat ataupun triangle sehingga dia nanti berbalik arah. Seperti inilah bangun-bangun seperti di sini. Ya, tapi ini terbalik di bawah sini. Sehingga ini zigzag, ini X, akhirnya dia membangun kombinasi, katakanlah sebuah triangle gitu nanti atau saat naik. Nah, kalau di time frame kecilnya seperti ini. Nah, kalau ini terbangun sebuah impuls, maka itu di time frame H1-nya itu ini selesai, ini yang merah ini jatuh terus sampai bawah, ya. Tapi kalau lihat dari sini misalnya bukan seperti itu ya. Ternyata dia katakanlah ini kalau di template ini ada sebuah korektif ya. Ini udah hijau-hijau, sebuah korektif seperti ini, dia akan turun. Bisa saja double zigzag kan. Maka kalau dia double zigzag maka di template H1-nya adalah bisa melewati ini, bisa. Ya, sampai di sini. Ya, kalau double zigzag. Tetapi kalau dia sebuah triangle kombinasi ya di sini ngobrol. Maka dia akan di sekitar garis biru inilah yang dia salah satu ke atas. Nah logika tadi sebagai perilaku dari Elliott wave itu ya harus kita pahami. Sehingga dengan cara begini kita bisa katakanlah sekarang saat di sini seperti ini. Maka saya sarankan bahwa ini kita jangan masuk dulu. Kenapa? Karena kita membutuhkan satu segmen ini. Nah kalaupun dia masuk, kita masuk. Ini adalah following. Followingnya dengan resiko ke sini. Kalau kita hitung ya. Nah, kenapa saya tidak mau masuk kalau di situ? Tentang harganya kalau dari sini katakanlah ini following sampai sini. Ini sekitar 20. Kalau Anda rasa cukup silahkan. Tapi kalau saya sih tidak
terlalu berisiko 20 poin ini ya, 20 pips ini terlalu berisiko. Bagi saya tidak menarik ya. Kalau sekitar di atas 40 oke lah jarak dari sini ke sini. Masih oke lah ya. Padahal kan di sini belum tentu biru menyentuh garis biru ini. Bisa aja di sini dia balik arahnya. Sehingga eh, kemungkinan tadi hal profit yang akan ingin diraihnya pun terlalu besar. Ya. Dibandingkan sebuah risiko. Ya, risiko dari sini ke sini, nanti risikonya kan sampai dari sini ke sini. Ya, naiknya. Sehingga katakan kita masuk di sini, risikonya mau diambil ketinggian ini atau ketinggian ini. Ya, seperti itu. Jadi di pound sterling sekarang ada time frame kecil lagi ya, mungkin kita tunggu 1 jam 2 jam. Sekarang jam 19.26 ya mungkin nanti 1 jam lagi jam 20 itu terjadi pergerakan harga yang sangat luar biasa. Pergerakan harga yang lo bisa kemana ya, bisa naik ya bisa turun. Sampai sejauh ini kita tidak bisa mengimpor, ada informasi tambahan. Tetapi kalau melihat time frame H1-nya seperti ini, maka pergerakan turunnya mesti hati-hati. Ini jaraknya masih terlalu dekat sampai sini lagi. Ya, ya seperti itu. Oke. Maka sarannya adalah tahan dulu, jangan masuk dulu. Kalau yang sudah masuk pun juga lihat di time frame ininya. Ya. Ini lagi bangun X-nya dulu ya. Ininya X-nya dulu. Memang nanti akan turun, cuman turunnya lagi apakah sebesar ini? Itu yang lo tahu. Itu kedua lagi. Ini balik arahnya ini baru 2 biru ya. Saya tidak tahu ketinggiannya berapa. Kalau ketinggiannya cukup besar, Anda harus hati-hati. Artinya bahwa pergerakan turunnya nggak terlalu besar ya. Seperti itu. Bahkan mungkin ini membuat sebuah katakan korektif, berarti setelah itu turun di bawah di sini dia naik ke atas. Itu yang mesti diperhitungkan ya, dalam hal menghadapi ini. Ya, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini analisa saya. Kalau ada komentar silahkan sampaikan. Kalau Anda menginginkan di market apa yang mesti saya ulas. Ya, silahkan juga kalau mau sharing postingan ini ke medsos Anda. Sekian, terima kasih.